Shalom kekasih-kekasih Tuhan, yaitu Bapak Ibu, semua saudara yang saya kasihi, bagaimana kabarnya di pagi hari akhir pekan ini? Apa semuanya dalam keadaan sehat, ada sukacita, ada damai sejahtera? Amin, saya percaya. Itu sebabnya mari kita siapkan diri menerima sorga, yaitu suara gembala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, selama ini Tuhan telah jaga, lindungi, dan pakai kami menjadi alat di dalam tangan-Mu, khususnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya kami ingin menerima sabda firman-Mu, supaya hidup kami senantiasa memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jaga panca indera rohanimu. Haleluya, haleluya. Amsal 4 ayat 6 berkata demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah saudara, panca indera merupakan bagian atau organ tubuh manusia yang sangat penting. Kelima indera tersebut meliputi mata, yaitu indera penglihatan, telinga, indera pendengaran, hidung, indera penciuman, lidah, indera pengecap, dan kulit, yaitu indera peraba. Saudara, bila salah satu dari panca indera tersebut mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dengan baik, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Maka dari itu, kita harus menjaga panca indera tubuh kita dengan sebaik mungkin agar tetap terjaga kesehatannya. Nah, saudara, begitu pula dalam kehidupan rohani. Kita pun harus bisa menjaga indera tubuh rohani kita dengan baik dan melatihnya secara konsisten. Indera rohani yang terlatih akan menunjukkan kedewasaan rohani seseorang. Seperti tertulis, orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 5 ayat 14. Ketahuilah bahwa kehidupan kekristenan itu digambarkan seperti gelanggang perlombaan iman. Mungkinkah seseorang yang jika salah satu dari anggota tubuhnya tidak sehat atau sakit bisa menang dalam perlombaan? Nah saudara, agar tubuh rohani tetap sehat dan bugar, pertama, jagalah hatimu. Mengapa kita harus menjaga hati kita, saudara? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Hati yang tidak dijaga dengan penuh kewaspadaan membuka celah yang selebar-lebarnya bagi iblis untuk menyerang area kehidupan kita. Ingat saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Matius 12 ayat 34, bila hati kita itu bersih, maka yang terpancar keluar pastilah hal-hal yang baik dan benar. Sebaliknya, bila hati kita dipenuhi dengan segala macam kotoran, maka keburukan dan hal-hal negatiflah yang akan mengalir keluar. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Nah saudara, Alkitab menyatakan bahwa kesehatan tubuh jasmani kita ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan hati kita.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Nah saudara, agar hati kita bersih, aku menyimpan janjimu. Mazmur 119 ayat 11. Selalu merenungkan firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus menjaga hati kita. Dan itu terjadi apabila kita tidak meninggalkan hikmat yang Tuhan karuniakan, tetapi memeliharanya, dan kita bisa menjaga hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kebanyakan kami hanya menjaga panca indera jasmani saja. Namun Engkau mengingatkan di pagi ini, supaya kami juga menjaga panca indera rohani yang berpusat kepada hati. Dan itu terjadi apabila hikmat yang Tuhan karuniakan berfungsi di dalam hidup kami, yang memberi kesadaran betapa pentingnya kami menjaga hati. Karena dari hati ini akan meluap sesuatu yang baik ataupun yang jahat. Kalau yang ada dalam hati ini sesuatu yang baik, karena penuh dengan firman, maka hidup kami ini selalu menjadi berkat bagi orang lain, dengan kata-kata yang benar-benar menjadikan orang lain itu hidup dengan nyaman. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dengan aktivitas kami. Tuhan jaga lindungi, pelihara dan berkati kami. Semua anak-anak kami Tuhan jaga lindungi, dijauhkan dari segala penyakit. Kami ingat kepada saudara-saudara yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu, menjamah dan memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, gembalakanlah kami. Bawalah kami senantiasa ke padang rumput yang hijau dan ke air yang jernih dan tenang adanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.